Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmawati dengan NIM D1A020087 dengan mata kuliah Agroklimatologi, Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jambi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Insinyur Made Deviani 2H MS. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan, di antaranya yaitu yang pertama, kenapa siklon seroja terjadi di laut dan di darat? Pertanyaan kedua ada bagaimana proses terbentuknya siklon? Yang ketiga ada apa yang akan terjadi jika es di kutub mencair? Yang keempat ada pengaruh gelombang panjang atau pendek dan hubungannya dengan tsunami. Yang keenam ada apa pengaruh rumah kaca terhadap pemanasan global dan bagaimana hubungan rumah kaca dengan sinar ultraviolet. Dan yang ketujuh ada perbedaan antara laut, lautan, dan samudra. Kemudian saya akan menjelaskan tentang nama-nama siklon dan dampaknya. Kemudian singkatan kepanjangan dari huruf R besar, R kecil, T kecil, C kecil, CH besar, RH besar. Pertanyaan pertama yaitu kenapa siklon seroja terjadi di laut dan di darat? Jawabannya inilah yang pertama kali terjadi. Bedanya dengan siklon-siklon sebelumnya, siklon ini masuk ke daratan. Padahal pada umumnya siklon yang terjadi di Indonesia tidak masuk ke darat. Yang warna merah itu kekuatan tertinggi yang sudah masuk ke Kupang, ujar Dwi Korita. Namun ini siklon seroja mulai berkembang, sudah kena pulau, dan itulah yang membuatnya lebih dahsyat, kata Dwi Korita. Pusat siklon yang berada di darat menyebabkan dampak besar bagi wilayah di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Hal ini menyebabkan bencana banjir bandang yang terjadi di NTT dan NTB. Kecepatan pusaran siklon tropis seroja yang menghantam wilayah NTT mencapai 85 km per jam saat terbentuk. Seiring bertambahnya waktu, per Selasa ini kecepatan pusarannya naik menjadi 110 km per jam. Angkanya berpotensi meningkat menjadi 130 km per jam. Hanya saja dampak ke manusia diyakini semakin kurang karena badan siklus tropis seroja saat ini telah menjauhi wilayah NTT. Dwi Korita menyebut badan siklon ini bukan hal yang wajar terjadi. BMKG akan mengevaluasi penyebab panasnya suhu permukaan bumi. Menurutnya, fenomena ini berlangsung akibat semakin panasnya suhu muka air laut. Katanya ada kolerasi dengan peningkatan suhu muka air laut yang dipengaruhi oleh pemanasan global warming. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana proses terbentuknya siklon? Jawabannya yaitu pertama, suhu permukaan laut hangat menyebabkan sistem di area tersebut bertekanan rendah. Yang kedua, akibatnya terbentuk kumpulan laut hangat dan awan konvektif ini merupakan bahan baku utama siklon tropis. Yang ketiga, wilayah konvektif kuat lama-lama terbentuk lebih teratur dan membentuk sabung awan melingkar. Keempat, saat bentuk siklon tropis stabil, di pusat siklon tropis dengan dinding ketebalan bisa mencapai 16 km. Pertanyaan ketiga yaitu apa yang akan terjadi jika es mencair di kutub? Jawabannya, yang pertama, permukaan laut dunia akan meningkat. Para ahli memperkirakan jika seluruh gletser dan lapisan es di bumi mencair, permukaan laut dunia akan mengalami peningkatan sebesar 230 kaki atau sekitar 70 meter. Akibatnya, seluruh kota pesisir akan ditutupi laut dan luas lahan akan menyusut. Yang kedua, rotasi bumi melambat. Gletser dan lapisan es dunia yang terus-menerus mencair ke laut bisa mengubah rotasi bumi. Jika posisi cairan esnya berada dekat dengan sumbernya, yakni gletser atau lapisannya, maka rotasi bumi tidak akan berubah. Hal ini dikarenakan tidak adanya pergerakan massa bersih dari lelehan air tersebut. Namun, jika cairan esnya mengalir ke lautan dan menyebar, maka rotasi akan mengalami perubahan karena pergerakan massa. Selanjutnya, yang ketiga, makhluk hidup kehilangan tempat tinggal. Mencairnya gletser bisa menyebabkan makhluk hidup kehilangan tempat tinggalnya. Salah satu
satunya contoh beruang kutub yang membutuhkan udara serta suhu sejuk untuk kehidupan sehari-hari mereka. Manusia juga bisa kehilangan tempat tinggalnya karena banjir ekstrim yang bisa saja kapan terjadi. Naiknya permukaan air laut bisa dengan cepat dialirkan ke sungai dan danau, sehingga banjir lebih mudah terjadi. Keberlangsungan hidup ikan juga dapat terganggu, karena meningkatnya air laut akan diiringi dengan meningkatnya suhu air. Akibatnya, perkembangbiakan ikan menjadi tidak pasti dan terumbu karang akan menghilang. Dalam proses fotosintesis, terumbu karang membutuhkan sinar matahari. Jika air laut terus naik, terumbu karang akan semakin kesusahan untuk melakukan fotosintesis. Pertanyaan keempat, yaitu apakah hujan berhubungan dengan tsunami? Jawabannya, hujan tidak sepenuhnya berhubungan dengan tsunami. Gempa bumi yang berpusat di bawah laut bisa menyebabkan gelombang besar dan tinggi. Ketinggian gelombang itu bisa mencapai 30 meter saat sampai ke bibir pantai. Gejala alam itu adalah tsunami. Tsunami merupakan gelombang atau serangkaian gelombang air dalam jumlah besar yang berpindah secara tiba-tiba dalam waktu cepat. Ini membahayakan bagi manusia di tepi pantai karena gelombang datang dengan cepat. Pertanyaan kelima, pengaruh gelombang panjang atau pendek dan hubungannya dengan tsunami. Jawabannya, hubungan gangguan yang terjadi di tengah laut menyebar sebagai gelombang, seperti gelombang pada umumnya, termasuk gelombang air di kolam atau ombak di pantai. Gelombang tsunami memiliki fase bukit dan lembah, panjang gelombang, periode, dan kecepatan. Gelombang tsunami memiliki perbedaan besar daripada gelombang ombak biasa. Tak seperti ombak biasa yang energinya berasal dari angin, gelombang tsunami bisa terus bertahan karena gaya gravitasi bumi yang menarik air untuk kembali ke setimbangannya. Pertanyaan keenam, apa pengaruh rumah kaca terhadap pemanasan global dan bagaimana hubungan rumah kaca dengan sinar ultraviolet? Jawabannya, dampak efek rumah kaca adalah pemanasan global. Hal ini mengancam seluruh ekosistem akibat kenaikan suhu bumi. Dampak kedua adalah mencairnya es di kutub yang juga mengancam ekosistem. Mencairnya es ini menyebabkan kenaikan air laut sehingga menenggelamkan daerah-daerah rendah. Radiasi yang diterima bumi sebagian diserap, sebagian dipantulkan. Radiasi yang diserap dipancarkan kembali dalam bentuk sinar inframerah. Sinar inframerah yang dipantulkan bumi kemudian diserap oleh molekul gas yang antara lain berupa uap air atau H2O, CO2, metan CH4, dan ozon O3. Sinar panas inframerah ini terperangkap dalam lapisan troposfer dan oleh karenanya suhu udara di troposfer dan permukaan bumi menjadi naik. Terjadilah efek rumah kaca. Gas yang menyerap sinar inframerah disebut gas rumah kaca. Pertanyaan ketujuh ada perbedaan laut, lautan, dan samudra. Jawabannya, laut adalah sekumpulan air yang sangat luas di permukaan bumi, memisahkan atau menghubungkan benua atau pulau lainnya. Lautan adalah laut yang luas dan merupakan massa air asin yang sambung-menyambung meliputi permukaan bumi yang dibatasi oleh benua ataupun kepulauan yang besar. Sedangkan samudra adalah bentangan air asin yang menutupi cekungan yang sangat luas. Selanjutnya ada jenis-jenis siklon dan dampaknya. Yang pertama ada siklon Durga. Fase hidup siklon tropis Durga pada 20 April sampai 24 April 2018 di Samudra Hindia. Tekanan udara terendah 984 mbar dengan kecepatan angin mencapai 95 km per jam. Siklon tropis Durga mempengaruhi cuaca di sekitar perairan Bengkulu, Banten, Lampung, Jawa Barat. Yang kedua ada siklon Anggrek. Badai tropis tersebut berdampak pada cuaca di Indonesia. Siklon tropis Anggrek memberikan dampak berupa angin kencang lebih dari 25 knot yang diperkirakan terjadi di Kepulauan Mentawai, Bengkulu, pesisir barat Sumatera Barat, dan Lampung. Yang ketiga ada siklon Bakung. Siklon tropis Bakung menyebabkan adanya potensi gelombang laut setinggi 2-3 meter pada perairan barat Lampung, Selat Sunda bagian selatan,
perairan Selat Jawa. Yang keempat ada siklon Cempaka, siklon tropis yang membawa dampak tidak langsung berupa curah hujan yang sangat tinggi di wilayah Yogyakarta dan selatan Jawa lainnya yang dekat dengan pusat siklon tropis Cempaka tersebut. Yang kelima ada siklon Dahlia. Siklon tropis Dahlia memberi dampak berupa peningkatan hujan lebat pada wilayah pesisir barat Bengkulu dan Lampung, hingga Banten dan Jawa Barat bagian selatan. Yang keenam ada siklon Flamboyan. BMKG menyebutkan siklon tropis Flamboyan yang tumbuh di wilayah Indonesia ini menyebabkan peningkatan tinggi gelombang sekitar 1,25 sampai 2,5 meter di perairan Bengkulu hingga barat Lampung, Selat Sunda bagian selatan, dan perairan Enggano. Ketujuh ada siklon Kenanga. Dampak tidak langsung dari siklon tersebut adalah berupa peningkatan kecepatan angin yang terjadi di sebagian wilayah pesisir barat Pulau Sumatera. Yang kedelapan ada siklon Lili. Siklon tropis Lili tersebut memberi dampak yang sangat merusak di wilayah Kepulauan Tanimbar, berupa terjadinya hujan lebat dan gelombang laut di atas 7 meter, serta kerusakan pada wilayah pesisir. Yang terakhir ada siklon Seroja. Pada 6 April 2021, siklon tropis Seroja mencapai puncaknya pada kategori 2, di mana kecepatan anginnya mencapai 100 km per jam. Dampak yang dilaporkan berupa hujan deras dan angin kencang. Hujan deras tersebut kemudian memicu banjir bandang pada beberapa wilayah di Nusa Tenggara Timur yang telah menyebabkan ribuan warga mengungsi dan ratusan lainnya dilaporkan hilang dan meninggal. Selanjutnya ada kepanjangan dari huruf-huruf RTC. R besar artinya curah hujan tahunan wilayah. R kecil rata-rata curah hujan harian. T kecil rata-rata temperatur atau suhu tekanan. C besar yaitu konstanta. CH besar curah hujan. RH besar relative humidity, dan T besar temperatur. Terima kasih.